Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Amanda. Saya dari kelas 12 F7. Di sini saya akan menceritakan sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Bayangkan Indonesia di pertengahan tahun 1960-an. Negara sedang berada dalam masa sulit. Situasi politik tidak stabil setelah peristiwa 1965, ekonomi memburuk, harga-harga melonjak, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun. Di tengah keadaan itu, muncullah sebuah peristiwa penting pada 11 Maret 1966, yaitu keluarnya Super Semar. Surat ini memberi wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dari sinilah perlahan kekuasaan beralih. Dalam beberapa tahun berikutnya, Soeharto semakin memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1968, ia resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itulah dimulailah masa yang disebut Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru membawa tujuan utama, yaitu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah membuat program pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai PLITA atau pembangunan 5 tahun. Banyak infrastruktur dibangun, jalan raya di sekolah, bendungan, dan pabrik. Sektor pertanian diperkuat dan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan kehidupan terasa lebih teratur dibanding masa sebelumnya. Namun, stabilitas itu dibarengi dengan kontrol yang kuat dari pemerintah. Dalam bidang politik, jumlah partai disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu tetap diadakan selama 5 tahun, tetapi hasilnya hampir selalu dimenangkan Golkar. Kekuasaan presiden berlangsung sangat lama. Peran militer juga besar melalui kebijakan difungsi ABRI, yaitu tentara tidak hanya menjaga pertahanan, tetapi juga terlibat dalam pemerintahan dan politik. Banyak jabatan sipil dipegang oleh kalangan militer. Di sisi lain, kebebasan berpendapat dibatasi. Media massa diawasi ketat. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung memberedelkan surat kabar. Aktivis dan mahasiswa yang sering diawasi. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM terjadi dan catatan kelam dalam sejarah masa ini. Memasuki tahun 1990-an, tantangan semakin besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak yang dibicarakan. Ketimpangan sosial terasa meski pembangunan terlihat di berbagai tempat. Kemudian, pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang juga melanda negara-negara Asia lainnya. Nilai rupiah jatuh drastis, harga-harga melambung, perusahaan bangkrut, dan pengangguran meningkat. Kehidupan rakyat semakin sulit. Mahasiswa berbagai kota mulai turun ke jalan menuntut reformasi, perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan perubahan sistem pemerintahan. Demonstrasi semakin besar pada tahun 1998. Situasi memanas dan terjadi kerusuhan di beberapa daerah. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah memimpin selama 32 tahun, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Masa
Masa Orde Baru dikenang sebagai periode pembangunan besar dan stabilitas, tetapi juga masa dengan pembatasan kebebasan politik dan berbagai persoalan hak asasi manusia. Dari periode inilah, Indonesia belajar tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan, keadilan, dan demokrasi.